Selamat pagi, sekarang kelompok FOMO akan mempresentasikan mengenai international business. Next. Jadi sejak adanya pandemi COVID-19, orang-orang itu mulai memiliki banyak waktu di rumah, sehingga banyak dari mereka yang mulai lebih memperhatikan dirinya, dan muncul adanya lifestyle di mana pola konsumsi masyarakat menjadi lebih sehat. Dan menurut survei yang dilakukan oleh Nielsen IQ, sebanyak 70% dari responden pun rela membayar yang lebih untuk makanan sehat. Nah, kepopuleran makanan sehat ini diprediksi terus berlanjut pada tahun 2022 seiring perhatian masyarakat itu terhadap kesehatan yang kian lebih intensif saat dan pasca pandemi. Nah, dari permasalahan ini kami ingin membuat bisnis bernama FOMO dengan ide smoothies ready to blend yang praktis, menyehatkan, dan juga bernutrisi bagi tubuh. Nah, FOMO ini juga terdiri dari beberapa jenis frozen fruits yang telah dipotong kecil-kecil beserta dengan toppingnya. Dan dalam rangka untuk memperluas target market dan skala usaha FOMO, kami akan melakukan ekspansi ke negara yang kami tuju, yaitu negara Singapura, di mana terdapat beberapa alasan yang akan dijelaskan lebih lanjut. Selanjutnya untuk market analysis, yang pertama dari country overview. Salah satu tujuan kami ingin melakukan ekspansi karena kami ingin meraih target market yang baru dan juga memperluas bisnis kami. Nah, negara Singapura ini merupakan prioritas utama kami dikarenakan Singapura merupakan negara ASEAN sehingga dapat mempermudah proses pengeksporan dengan kebijakan free trade. Kemudian dari segi budaya juga tidak jauh berbeda dikarenakan Singapura masih termasuk ke dalam negara Asia. Tingkat teks yang ditawarkan juga cukup rendah yaitu sebesar 7%. Kemudian Singapura juga memiliki iklim yang sama dengan Indonesia sehingga kami tidak perlu untuk melakukan penyesuaian pada konsep produk. Selain itu, menurut data yang kami peroleh, satu warga negara Singapura ini memiliki rata-rata konsumsi buah sebesar 72 kg per tahunnya. Selanjutnya dari segi ekonomi, negara Singapura memiliki tingkat perekonomian yang cukup stabil. Adanya pandemi COVID-19 tentunya berpengaruh terhadap GDP Singapura, akan tetapi mereka berhasil meningkatkannya sehingga pada tahun 2022 mencapai angka 423 miliar US dollar. Pada tahun 2027, angka GDP ini diprediksi akan mencapai 536 miliar US dollar. Kemudian dari sisi inflation rate, negara Singapura pada tahun 2021 berada di angka 2,31%. Tahun 2022 meningkat ke angka 3,49%. Walaupun angka ini meningkat, akan tetapi masih termasuk ke dalam batas normal dikarenakan global inflation rate berada di angka 3,42%. Berdasarkan data yang kami peroleh, inflation rate Singapura pada tahun selanjutnya akan kian menurun hingga mencapai 1,48% pada tahun 2027. Kemudian dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, terdapat 2 kali peningkatan yang cukup besar pada kurs mata uang Singapura, yaitu pada tahun 2020 dan juga 2022. Walaupun nilai mata uang Singapura saat ini cukup tinggi, akan tetapi dalam 5 tahun terakhir nilainya berkisar di antara 10.281 hingga 10.781, sehingga untuk kedepannya memungkinkan jika nilainya akan terus menurun. Dari data ini dapat dibilang bahwa Singapura dolar terhadap Indonesian rupiah ini cukup tinggi dan juga cukup volatile. Selanjutnya terdapat beberapa regulasi untuk pembukaan perusahaan di Singapura, yaitu diperlukan pemegang saham dan juga satu direksi yang berdomisili di Singapura, sekretaris yang tinggal di Singapura, kemudian modal minimum sebesar $1 Singapura, kemudian memiliki alamat di Singapura, membuka sebuah rekening tabungan di Bank Singapura, dan terakhir mendaftarkan brand pada hak kekayaan intelektual Singapura. Secara umum ini merupakan tahapan dalam proses pembuatan perusahaan di Singapura. Selanjutnya untuk bidang F&B sendiri tentunya terdapat beberapa persyaratan tambahan, yaitu lisensi mengenai bidang food and beverage yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Singapura. Dikarenakan hanya produk yang telah memiliki lisensi Singapore Food Agency yang produknya dapat dijual di Singapura. Selanjutnya melakukan registrasi melalui Go Business Licensing website, memastikan produk yang dijual telah mengikuti dan mematuhi undang-undang terkait yang diatur oleh SFA, dan keempat memenuhi persyaratan pelabelan sesuai dengan panduan pelabelan yang ada. Setelah mengikuti seluruh tahapan yang ada, produk dapat segera diedarkan di Singapura. Next. Selanjutnya untuk produk description, FOMO memasarkan produk frozen smoothies ready to blend dengan varian rasa inovatif dan dikombinasikan dengan berbagai topping seperti yang sudah disampaikan oleh Emily sebelumnya. Ada 5 competitive advantage yang dimiliki oleh FOMO. Yang pertama adalah ready to blend, di mana memberikan efisiensi kepada customer sehingga akan lebih menghemat waktu karena bisa dikonsumsi di rumah. Yang kedua adalah experience, menghadirkan pengalaman dari kepraktisan itu sendiri, rasa yang inovatif dan unik, serta pengalaman yang berbeda dalam mengonsumsi buah. Ketiga adalah product innovation, varian rasa yang unik dengan menggabungkan superfood dan berbagai topping. Yang keempat, long shelf life, daya simpan yang mencapai 3 bulan, dan satisfies needs.
Selanjutnya untuk melihat market demand, kami menggunakan dua cara, yaitu yang pertama monitoring key competitors, yaitu dengan melihat demand dari kompetitor seperti Yayo dan juga Bus yang sudah membuka tenannya di Singapura untuk melakukan projected sales terhadap produk FOMO. Selanjutnya untuk trade expo, yaitu mengetahui tingkat ketertarikan pengunjung terhadap produk FOMO dan juga insight-nya. Selanjutnya untuk customer segment, FOMO menargetkan pria dan wanita dari usia 20 hingga 34 tahun dengan social economic status mengikuti dari median Monthly Salary pada tahun 2021, yaitu 4.000 sampai 4.999 Singapura dolar. Next. Selanjutnya merupakan business profitability dari FOMO untuk COGS sendiri itu berkisar di $1,73 hingga $2,34 dengan kisaran selling price sebesar $6,5 dan $7,5. Dari produk FOMO sendiri memiliki contribution marginnya berkisar di 66,57% hingga 72,11%. Dan terakhir untuk sales budget dari FOMO selama 3 tahun ini akan terjual sebesar 6.966 unit dan pada sales budgetnya sendiri terdapat peningkatan 10% setiap 6 bulannya. Sekian presentasi part 1 kami, terima kasih.